Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar kalian hari ini? Semoga masih senantiasa sehat ya. Kita berdoa bersama-sama semoga pandemi ini segera berakhir sehingga kita bisa belajar dan bertatap muka seperti sebelum-sebelumnya. Baik, pada pertemuan kali ini Bu Isma akan menjelaskan mengenai struktur surat pribadi dan surat dinas. Seperti apa strukturnya? Nah, ini Bisma rangkumkan ada beberapa bagian atau struktur dari surat. Ada kop surat, tanggal, alamat, dan seterusnya. Lalu bagaimana dengan surat pribadi dan surat dinas? Pertama, kop surat. Adakah kop surat ini di surat pribadi? Nah, jawabannya tidak ada. Kop surat hanya ada di surat dinas. Tanggal ada di keduanya. Jadi ada tanggal surat ya di surat pribadi maupun surat dinas. Lalu ada alamat surat. Alamat surat ini juga ada di kedua jenis surat. Perihal ini biasanya hanya muncul di surat dinas. Lampiran juga hanya ada di surat dinas. Salam pembuka ada pada kedua jenis surat. Isi yang berupa pembukaan, isi dan penutup surat ada di keduanya ya. Lalu salam penutup juga ada di kedua jenis surat. Nama pengirim dan tanda tangan pengirim juga ada di kedua jenis surat. Sementara jabatan pengirim biasanya hanya ada di surat dinas. Tembusan juga biasanya ada di surat dinas, namun biasanya pun tidak dicantumkan di surat dinas. Tapi tembusan ini hanya ada di surat dinas, bukan di surat pribadi. Nah, langsung Bisma tunjukkan saja ya contohnya. Nah, ini ada sebuah surat dari seorang sahabat yang pengirimnya adalah Marina Pertiwi, dikirimkan kepada sahabatnya Rina Damayanti di Kota Raja. Berarti ini surat pribadi persaudaraan ya. Lalu bagaimana strukturnya? Kita buka satu-satu. Yang pertama yaitu Kota Raja 21 Maret 2007 merupakan tempat dan tanggal surat. Sahabatku Rina Damayanti di Kota Raja, ini adalah alamat surat. Pada siapa surat tersebut dituju? Salam persahabatan ini adalah salam pembuka. Nah, hai apa kabar, bagaimana keadaanmu, dan seterusnya sampai apa mungkin tambah gemuk ini merupakan pembuka surat. Isinya dari mana ini? Rina sahabatku yang baik sejak kita berpisah dan seterusnya. Ini merupakan isi surat. Lalu penutupnya, Rin sekian dulu ya, terima kasih, sampai jumpa dalam liburan yang akan datang. Ini merupakan bagian penutup surat. Sampai jumpa ini adalah salam penutup. Lalu sahabatmu Marina Pertiwi ini adalah pengirim dan nama terang. Biasanya masih ada tanda tangan seperti itu, bisa dipahami ya. Kita beralih ke surat dinas. Bisma langsung bagi menjadi 3 bagian ya. Nah, ini bagian pertama, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, ini mulai logo sampai tulisan nama lembaga dan alamat, nomor telepon, dan laman sebagainya ini termasuk dalam kop surat. Lalu di sini ada nomor, ada lampiran, ada hal atau perihal. Lalu ada tanggal surat. Mengapa di sini tidak dituliskan tempat surat? Karena pada kop sudah ada alamatnya. Jadi ini sudah ada Jakarta, berarti ini tempatnya otomatis Jakarta. Kecuali kalau beda ya. Misalnya Kementerian Agama Kabupaten Blitar. Kabupaten kebetulan letaknya di Kota Blitar, jadi ditulis Kota Blitar, padahal di lembaganya tulisannya Kementerian Agama Kabupaten Blitar. Itu baru ditulis karena berbeda. Kalau tidak ada tulisan tempatnya seperti ini, berarti dianggap sama dengan alamat yang tertulis dalam kop surat seperti itu. Lalu ini adalah alamat surat. Pada siapa surat ini dituju? Yang terhormat Saudara Ivan Landin, ST, MTI, PT APB Indonesia, dan seterusnya. Ini alamatnya.
Baik, Bisma lanjutkan langsung ke bagian kedua. Nah, dengan hormat, ini berarti salam pembuka. Kami beritahukan kepada saudara bahwa dan seterusnya penggunaan bahasa asing di ruang publik. Ini adalah bagian pembuka surat. Sehubungan dengan itu, kami bermaksud mengundang saudara. Itu pendahuluannya ya, berarti pembuka. Isinya ada di sini. Intinya kan Pak Ivan Lanin yang yang diberikan surat tadi itu diundang untuk menjadi pembicara undangan. Jadi ini sampai ini bagian ini merupakan isi surat. Lalu ada kami berharap saudara dapat mengisi lembar kesediaan dan seterusnya. Ini adalah sampai ini atas perhatian dan kesediaan saudara adalah bagian penutup. Setelah itu ada salam takzim. Salam takzim itu salam hormat. Ini berarti termasuk salam penutup ya. Bagian terakhir, nah, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Sekretaris, ini jabatan. Kalau tidak di surat dinas biasanya tidak ada. Kalau di surat pribadi kan biasanya hanya ditulis dari saudaramu atau dari sahabatmu seperti itu. Kalau ini ditulis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Sekretaris. Lalu nama beserta gelar ditulis, ada tanda tangan, ada job stempel, ada NIP, nomor induk pegawai. Dan ini ada yang namanya tembusan. Apa yang dimaksud dengan tembusan? Surat ini selain ditujukan kepada alamat surat tadi, juga ditujukan kepada 3 yang disebutkan di sini. Nah, bisa dipahami? Atau ada yang masih merasa kesulitan? Jangan ragu untuk bertanya ya. Baik, demikian pertemuan kita hari ini. Ada kurang lebihnya Bisma mohon maaf. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.